Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan melanjutkan dars kita, yaitu penjelasan ringkas tentang rukun iman. Dan alhamdulillah hari ini kita akan memasuki penjelasan rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini ada dibagi pada dua poin. Poin pertama, beriman kepada kitab Allah secara umum, ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada Al-Qur'an, ya, secara khusus pembahasan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu ketika menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan bagaimana cara hamba-hamba Allah, cara manusia dan jin ini untuk beribadah kepada Allah. Caranya apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab, yang mana kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk kepada manusia bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Di samping juga sebagai petunjuk manusia, petunjuk bagi manusia bagaimana mereka mengenal Rabb mereka, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak biarkan kita sesat, diciptakan kemudian tersesat, tidak. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Itu dengan Allah turunkan kitab, diutus rasul, ya, diutus para rasul untuk mendakwakan agama mereka, dan juga diturunkan kitab agar manusia bisa mendapatkan petunjuk bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu totalitas hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah sudah pernah kita sampaikan, itu sangat luas, ya, segala sesuatu yang diridhoi dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Itu maknanya ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada kita, kepada manusia, sebagai petunjuk bagi mereka. Dan kita wajib, ya, untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, beriman kepada kitab-kitab ini terkandung tiga perkara, ya. Terkandung di dalamnya 3 poin. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab, ya, secara umum, seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang pertama, al-awwal, ya, poin pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Kita beriman, meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah dengan benar.
Jadi kita beriman, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan kitab tersebut. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kitab-kitab tersebut kepada mereka. Ini kita harus yakini bahwa kitab-kitab tersebut itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia. Ini tentu maksudnya kitab-kitab yang samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ya, ada di dunia ini kan kitab-kitab yang dibuat oleh manusia, agama-agama yang dibuat manusia, seperti kitab Weda itu, atau kitab-kitabnya orang Buddha dan Hindu, itu buatan manusia. Hasil olah pikiran, hasil pengalaman, hasil perenungan, itu kitab mereka. Makanya penuh dengan kekurangan dan kebatilan, karena dibuat oleh manusia. Ya. Jadi agama-agama yang buatan manusia. Ya. Jadi agama kan secara umum ada dua. Ada agama samawiyah namanya, agama yang diturunkan dari langit, seperti Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Islam. Ada agama-agama yang buatan manusia. Agama tersebut hasil olah pikiran pendirinya, hasil perenungan, hasil pengalaman, hasil bersemedi dan yang lainnya, seperti Buddha, Hindu, Konghucu. Ini bukan, dan mereka punya kitab juga, punya buku panduan. Nah, ini kan buatan mereka, sehingga dalamnya penuh dengan kebatilan, kesalahan, khurafat, kedustaan. Adapun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada ahlul kitab, kepada nabi-nabi dari kalangan ahlul kitab, dan juga kepada Nabi SAW, itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada para rasul yang memang Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk membawa kitab tersebut kepada mereka. Dan kitab-kitab yang selain Al-Quran itu turun dalam keadaan telah tertulis di dalam mushaf, seperti Injil, Taurat. Itu turunnya sudah jadi satu, sudah jadi kitab, sudah jadi bentuknya kitab dan sudah ada isinya, tulisannya. Begitu juga Injil, benar-benar sudah menjadi satu kitab tersendiri. Nah, adapun Al-Quran, dia turun secara berangsur-angsur, belum menjadi mushaf tersendiri seperti yang ada di sisi kita sekarang ini yang kita baca setiap hari. Tidak dalam keadaan seperti itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu tersebut malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihafal oleh beliau, tidak ditulis karena beliau adalah nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi beliau hafal. Nah, nanti setelah sempurna Al-Quran itu turun, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, baru oleh para sahabat, mereka para sahabat berinisiatif agar Al-Quran tersebut tidak hilang, karena hanya dihafal dan banyak penghafal Al-Quran yang sudah banyak meninggal. Maka mereka berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu kitab. Maka jadilah kitab Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang ada di sisi kita sekarang ini. Itu Al-Quran turunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 23 tahun. Adapun kitab yang sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, itu turun dalam keadaan sudah menjadi kitab, dalam keadaan sudah menjadi kitab tersendiri. Di sini poin pertama, wajib kita meyakini kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua,
beriman kepada kitab ini secara umum ya, kepada semua kitab. Kita beriman al-imanu bima alimna ismahu minha bi ismihi. Kita beriman dengan nama-nama kitab tersebut yang kita ketahui. Nah, jadi kita beriman dengan nama-nama kitab tersebut yang telah kita ketahui namanya. Ya, sekaligus juga kita beriman kepada nabi yang diturunkan kitab tersebut kepadanya, ya. Dan tentunya khobar akan nama-nama kitab dan kepada siapa kitab tersebut diturunkan itu datang dari Al-Qur'an. Kita mengetahuinya dari Al-Qur'an yang ada pada kita. Ya, di antaranya yang telah kita ketahui seperti Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Taurat, ya, Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada juga yang namanya Suhuf Musa, yaitu para ulama mengatakan itu sama dengan Taurat. Ada Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim. Itu. Jadi ini yang kita ketahui namanya. Ini yang kita ketahui namanya. Adapun yang tidak kita ketahui maka kita meyakininya secara global. Kita mengimani secara global tanpa kita harus, ya, tidak dibebani oleh Allah untuk mencari tahu namanya. Tapi yang terkenal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, selain Al-Qur'an itu sendiri, itu tadi Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini yang kedua, beriman secara global kepada seluruh kitab. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, yang terakhir, beriman kepada seluruh kitab yang secara umum adalah membenarkan tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan khobar-khobar yang disebutkan dalam kitab tersebut, dalam kitab-kitab tersebut, ya, dengan catatan, ya, khobar tersebut belum mengalami perubahan, ya, belum mengalami pergantian dan perubahan. Ya, membenarkan khobar-khobar atau berita-berita yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut dengan catatan bahwasanya khobar tersebut belum mengalami perubahan dan pergantian. Ya. Kita ketahui, ya, bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu banyak mengalami perubahan dan pergantian, dirubah-rubah oleh umatnya sendiri, ya. Mereka mengganti isi Taurat dan Injil, ya, mereka merubah-rubahnya. Maka ini tentu kita saat ini sulit menemukan berita yang benar di dalam Taurat dan Injil, ya. Karena sudah dirubah-rubah oleh pengikutnya. Tidak ada lagi Taurat dan Injil yang benar-benar itu diturunkan kepada Nabi Isa isinya, atau kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka susah untuk kita mengetahuinya. Adapun yang dijamin terjaga hanyalah Al-Qur'an, hanyalah Al-Qur'an. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada beriman kepada Al-Qur'an secara khusus. Nah, karena kita, ya, Al-Qur'an ini memiliki keistimewaan, maka dia ada pembahasan oleh para ulama beriman kepada Al-Qur'an secara khusus. Beriman kepada Al-Qur'an, ya, secara khusus, yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, meyakini, ya, beriman atau meyakini Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Jadi meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Nah, itu kekhususan, keistimewaan Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab yang lain itu cuma diturunkan kepada umat Nabi tersebut. Seperti, ya, Taurat hanya diturunkan untuk
umatnya Nabi Musa, Injil dan yang lainnya. Akan tetapi Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia. Ini keistimewaan Al-Quran. Dan tentunya karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada seluruh manusia, maka tidak ada pilihan lain bagi seluruh manusia, semua umat untuk beriman kepada Al-Quran. Itu wajib. Ya, ketika Al-Quran telah turun, ya, maka wajib seluruh manusia saat itu juga, ya, sampai hari kiamat mengikuti Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran. Mereka harus meninggalkan Injil, meninggalkan Taurat, dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Itu sudah ditinggalkan dan mereka harus beriman kepada Al-Quran. Ini kewajiban seluruh manusia, bahkan jin, ya, jin dan manusia. Nah, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Banyak sekali dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, ya, atau untuk, ya, umat Nabi Muhammad SAW secara khusus, tapi kepada seluruh manusia, ya. Bahkan seluruh manusia ini, ya, ketika Nabi diutus pada hakikatnya adalah umat Nabi SAW, ya, dan mereka wajib mengikuti Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Itu surat Al-Furqan ayat 1. Surat Al-Furqan ayat yang pertama. Allah berfirman, artinya Tabarakalladzi, Maha suci Allah yang nazala, telah menurunkan Al-Furqan, ya. Ini nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan itu artinya pembeda, karena Al-Quran membedakan yang hak dan yang batil, ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya, itu kepada Nabi Muhammad SAW, liyakuna, agar menjadi, lil alamina, bagi seluruh alam, nadhira, peringatan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah diturunkan kepada seluruh alam, ya, bukan hanya kepada bangsa Arab saat itu atau kepada, ya, umat tertentu, tapi lil alamina nadhira, bagi seluruh alam sebagai peringatan. Ini dalil pertama, surah Al-Furqan ayat pertama. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-An'am ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhiya ilayya, ya, dan telah diturunkan kepadaku, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qur'an, Al-Qur'an ini, untuk apa? Liunzirakum, agar aku memberikan peringatan kepada kalian, bihi, dengan Al-Qur'an ini, wa man balagh, dan kepada siapa saja yang sampai Al-Qur'an ini kepadanya. Lihat. Jadi Al-Quran itu peringatan bagi siapa saja yang telah sampai Al-Quran kepadanya, ya, mau bangsa apapun dia, ketika telah sampai Al-Quran maka dia wajib mengikuti Al-Quran tersebut. Ya, bahkan bukan cuma untuk manusia, bahkan untuk jin juga, ya. Al-Quran itu turunkan para jin, bangsa jin wajib mengikuti petunjuk Al-Quran. Dalam surat Al-Jin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 1 sampai 2, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Inna, sesungguhnya kami, ini perkataan para jin yang Allah gambarkan dalam surat Al-Jin. Inna, sesungguhnya kami, ya, bangsa jin, sami'na, kami telah mendengar, Qur'anan ajaba, Qur'an yang ajaba, yang sungguh mengagumkan, yahdi ila rusydi, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, fa amanna bih, maka kami beriman kepada Al-Quran tersebut. Lihat, bahkan jin beriman dengan Al-Quran. Ini keistimewaan Al-Quran, ya. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Surat An-Nisa ayat 105. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepada engkau, al-kitabah, kitab ini, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan benar, litahkum, agar engkau menghukumi, bainan nas, di antara manusia. Lihat, an-nas, ini manusia. Jadi seluruh manusia,
Ya, an-nas di sini ada alif lam. Kata para ulama itu alif lam itu bermakna al-istighraq. Maksudnya alif lam yang bermakna umum. Maksudnya kullun nas, untuk kepada semua manusia. Bima arakallah, dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Di surat An-Nisa 105. Nah, ini dalil-dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan sebagai kitab yang terakhir dan ditujukan untuk seluruh manusia, bahkan jin. Bukan hanya untuk umat tertentu. Maka wajib siapa saja dia, ya, baik dia beragama Yahudi, Nasrani atau apapun, ketika Al-Quran telah turun, dia wajib meninggalkan agamanya itu dan beralih kepada Al-Quran. Wajib meninggalkan, ya, Taurat dan Injil dan beralih kepada Al-Quran. Ini dalam sebuah hadis juga Nabi SAW pernah bersabda, ya, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ya, tidak seorang pun dari umat ini yang telah mendengar aku telah diutus, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku bawa. Ya, yang dibawa oleh Nabi yaitu Al-Quran dan hadis. Maka kata Nabi, jika dia mati seperti itu dalam keadaan belum beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran, maka illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini dalil yang tegas wajib, ya, bagi seluruh manusia bahkan jin, ketika Nabi telah diutus itu beriman mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan juga hadis. Ya, karena hadis adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi ya berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, hadis itu adalah ya penjelasan makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an. Itu hadis. Nah, ini dalil-dalil tentang yang pertama ini. Wajib, ya, kita meyakini Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir dan ditujukan untuk seluruh manusia, ya. Sehingga dari sini kita paham wajib, ya, bagi seluruh manusia untuk mengikuti Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, beriman kepada Al-Qur'an yang kedua, ya, adalah beriman atau meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu satu-satunya kitab yang terjaga dari segala bentuk perubahan. Itu. Al-Quran satu-satunya, kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terjaga dari segala bentuk perubahan, terjaga makna lafadznya maupun maknanya, seperti itu. Terjaga lafadznya maupun maknanya. Satu-satunya yang terjaga adalah Al-Quran, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ia sendiri yang menjamin keterjagaan Al-Quran, ya. Allah yang langsung yang menjamin keterjagaan Al-Quran dari bentuk perubahan, dari segala bentuk perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra. Al-dzikra ada Al-Quran. Itu nama lain dari Al-Quran, al-dzikra, ya, zikir. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, baginya, bagi Al-Quran tersebut, lahafizun, benar-benar sebagai penjaganya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin, Allah sendiri yang langsung akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk perubahan. Ya, perubahan itu macam-macam kan, baik menambah satu huruf pun tidak bisa, tidak ada orang yang mampunya, atau mengurangi satu huruf pun tidak ada. Jangankan satu ayat atau satu surat, satu huruf pun, atau menyembunyikan, ya, sebagian ayatnya, tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu merubah Al-Quran itu, karena Allah yang langsung menjaganya. Nah, ini keistimewaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain.
Kitab-kitab yang lain Allah Subhanahu wa taala tentu dengan hikmahnya tidak memberikan jaminan keterjagaan kitab-kitab tersebut. Nah, tentu ini agar menjadikan Al-Qur'an itu benar-benar istimewa, benar-benar satu-satunya yang harus diikuti karena dia yang terjaga keotentikannya, keorisinalitasnya, keasliannya. Tidak ada yang mampu merubahnya. Allah yang menjamin penjagaan Al-Qur'an. Baik lafaznya tidak mampu dirubah maupun makna-maknanya. Ya. Adapun kitab yang lain ya tidak selamat dari perubahan. Ya, kitab-kitab yang lain seperti Injil dan Taurat ketika para nabi yang diturunkan kitab tersebut masih hidup, ya mereka yang menjaga kitab-kitab tersebut tidak ada yang bisa merubahnya. Ketika Nabi Isa masih hidup, Injil terjaga karena masih ada Nabi Isa yang mengawasi. Ketika Nabi Musa masih hidup alaihi wasallam, beliau yang menjaga Taurat, tidak ada yang bisa merubahnya. Tapi ketika mereka telah meninggal, ya, maka mulailah umat-umat mereka, terutama para ulama mereka, para pendeta-pendeta mereka, itu mulai merubah-rubah kitab-kitab tersebut karena sudah tidak ada lagi yang mengawasinya. Ya. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ahlul kitab, kalau disebut ahlul kitab dalam Al-Qur'an itu berarti Nasara dan Yahudi, ya, Bani Israel. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan mereka suka merubah-rubah isi Alkitab mereka, baik dengan menambah atau mengurangi atau menghapus ayat-ayat yang mereka rasa akan mengganggu kepentingan mereka, keinginan ketamakan mereka terhadap dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang kitab-kitab yang lain atau tentang bagaimana orang-orang ahlul kitab dahulu suka merubah-rubah isi Alkitab mereka. Allah berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 75. Apakah kalian menginginkan mereka beriman? Ya, beriman terhadap kalian, terhadap Al-Qur'an. Padahal sungguh sebagian dari mereka telah mendengarkan kalamullah, ya. Artinya mereka telah mendengarkan Taurat, Injil, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mereka menyimpangkan, yang merubah-rubah ayat kalamullah tersebut, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Subhanallah. Ini mereka rubah setelah mereka baca dan paham. Karena tentu ini akan mengapa mereka merubah? Karena macam-macam alasannya. Karena mengganggu kepentingan mereka atau ingin merubah hukum-hukum Allah, ya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui perbuatan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi. Surat An-Nisa ayat 46. Di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang yang mereka yuharrifuna al-kalima, merubah-rubah kata-kata, ayat-ayat, an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Itu. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Surah Al-Baqarah 79. Celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ya, mereka tulis sendiri ayat-ayatnya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Ini firman Allah, ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk apa? Agar mereka menjual ayat-ayat tersebut dengan harga yang murah, ya. Ditukar dengan dunia maksudnya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah bagi mereka, kecelakaan bagi mereka terhadap apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan lagi mereka apa yang mereka perbuat. 3 kali Allah laknat, ya, ahlul kitab. Ini ya, di antara bukti bahwa kitab-kitab terdahulu telah banyak perubahan. Adapun Al-Qur'an tidak akan ada mungkin yang bisa merubahnya karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, la ya'tihil batil. Tidak akan datang dalam Al-Qur'an itu kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'an. Itu jaminan Allah. Tidak ada tambahan manusia, pengurangan manusia itu tidak akan ada dalam Al-Qur'an. Allah jamin. Tanzilum min hakimin hamid. Telah diturunkan dari sisi Allah yang maha hakim, maha bijaksana, hamid, yang maha terpuji. Ya, Al-Qur'an terjaga, ya. Terjaga apanya? Lafaznya terjaga. Ya, ada dari masa ke masa, dari awal sampai sekarang Al-Qur'an itu dihafal oleh kaum muslimin, jutaan bahkan ratusan juta. Mulai awalnya dihafal oleh para sahabat. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat telah menghafal Al-Qur'an. Ya. Terus turun temurun sampai tabi'in, sampai atba'u tabi'in, sampai kita sekarang. Zaman sekarang ada ratusan juta penghafal Al-Qur'an, lafadznya. Sehingga kalau ada orang yang merubah satu huruf, bahkan satu harokat saja, itu tidak akan mampu. Inilah keterjagaan Al-Qur'an. Ya, tidak sebagaimana umat terdahulu ketika nabinya meninggal, mereka mulai merubah-rubah kitab. Adapun Al-Qur'an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya para sahabat menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya, tidak ada penambahan, pengurangan. Mereka jaga. Mereka jadikan satu buku, satu mushaf dalam ketika masa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dengan Utsman radhiyallahu anhuma. Ya. Terjaga sampai sekarang. Ya. Jadi tidak ada ya perubahan sedikit pun. Itu terjaga lafadznya dan juga terjaga apanya? Maknanya. Ya. Ya, makna Al-Qur'an itu dijaga di mana? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjaga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis Nabi itu untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala datangkan para ulama ahli hadis yang mereka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan atas Al-Qur'an. Sampai sekarang kitab-kitab hadis tersebut telah tertulis, tersusun rapi, ya, tinggal kita untuk mempelajarinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus shalah", dirikanlah salat. Tapi tidak dijelaskan maknanya, ya, bagaimana cara salat apa saja, kapan waktunya, berapa rakaatnya, apa yang dibaca dalam salat. Allah hanya mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya. Maka makna ini aqimus shalah dijelaskan dalam hadis Nabi. Apa saja salat yang wajib dijaga, ada salat-salat wajib, ada salat-salat sunnah. Bagaimana tata caranya, berapa rakaatnya, kapan waktunya, apa yang dibaca ketika berdiri, rukuk dan sujud, itu maknanya dijelaskan dalam hadis. Maka hadis tersebut terjaga. Ya. Tinggal kita baca dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan zakat dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi tidak dijelaskan zakat itu berapa besarannya, ya berapa persennya. Zakatnya itu dari jenis-jenis apa saja. Kalau dari jenis hewan berapa ekor, dari jenis tanaman berapa takarannya. Ya, itu dijelaskan makna tersebut dalam hadis. Makanya hadis-hadis pun terjaga, ya. Allah Subhanahu wa taala jaga hadis-hadis tersebut dengan Allah datangkan para sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Ya, kemudian dihafal oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, terus oleh para ulama, mereka menulis hadis, dijaga sampai sekarang. Nah, lihat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, ya, keterjagaan Al-Qur'an itu, lafaz dan makna. Sehingga sampai sekarang orang masih bisa mengamalkan Al-Qur'an. Kalau cuma sekadar lafaznya yang dijaga tanpa ada makna, tanpa ada penjelasan hadis, sekarang kita tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an. Allah suruh kita sholat, bagaimana cara sholatnya? Ya, kita nanti akan bikin kreasi masing-masing. Tapi tidak demikian. Telah Allah jaga hadis, ya. Hadis tersebut menjelaskan tentang makna salat itu bagaimana. Naam. Jadi ini keterjagaan Al-Qur'an itu lafaz maupun maknanya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, beriman kepada, ya, Al-Qur'an secara khusus, membenarkan seluruh kabar berita yang ada dalam Al-Qur'an serta mengamalkan semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Sekali lagi, membenarkan, tasdiq semua kabar berita
yang ada dalam Al-Quran dan melaksanakan seluruh hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau yang beriman kepada kitab yang umum kan membenarkan khobarnya itu dengan catatan yang tidak ada perubahan. Ya, kalau di Al-Quran jelas semua tidak ada perubahan, ya tidak ada ya penyelewengan. Jadi wajib kita benarkan, membenarkan khobar dan melaksanakan hukum, mengamalkan hukumnya. Ya, jadi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran itu secara umum itu terbagi dua saja, yaitu berita dan hukum. Ya, Allah beritakan, Allah ceritakan khobar tentang siapa? Ya, tentang diri Allah. Allah ceritakan tentang dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu kan khobar dari Allah. Berita. Allah beritakan dalam Al-Quran nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir. Itu semua wajib kita tasdik 100% tanpa ada keraguan. Kita terima. Ya, khobar berita juga yang dalam Al-Quran, misalnya berita-berita tentang umat-umat terdahulu, ya. Umat-umat Nabi terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaumnya Nabi Hud, Nabi Su'aib, Nabi Saleh, ya, Nabi Musa, ya, Fir'aun. Itu Allah khabarkan kepada kita semuanya. Kita benarkan kisah-kisah tersebut, kisah Nabi, para Nabi dan Rasul, kisah Nabi Yusuf, ya, dan yang lainnya, Nabi Sulaiman. Kita harus benarkan dan juga kita ambil pelajaran di situ tentunya. Bukan sekedar membenarkan, tapi kita ambil pelajaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Qarun misalnya, umatnya Nabi Musa, yang dia orang yang sangat kaya, diberikan kekayaan oleh Allah tapi sangat kikir, tidak mau mengeluarkan ya sebagian dari hartanya untuk ya fakir miskin dan yang lainnya. Maka Allah azab. Nah, kita benarkan kisah ini. Kita benarkan bahwasanya Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah dalam tanah beserta rumah dan seluruh hartanya. Ya, makanya sekarang orang kalau dapat harta yang terpendam disebut harta Qarun, harta karun kalau bahasa Indonesia. Itu kita benarkan. Sekaligus kita ambil pelajaran, bukan cuma membenarkan tapi ambil pelajaran dari situ, ya. Bahwasanya kekayaan harta adalah datang dari Allah, maka kita gunakan, kita sisihkan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang kikir dan jangan menjadi orang yang merasa hebat dalam mencari harta. Ya, Qarun kan kaya dia jago memang, dia berbisnis. Makanya ketika disuruh untuk ya mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya ini diberikan harta ini karena kepintaranku. Ngapain saya ya sedekahkan? Ini usahaku sendiri. Enak saja mau datang minta-minta, kan begitu. Prinsip Qarun begitu, dan juga orang-orang kaya yang semisal Qarun, kaya lala mencari. Dia tidak tahu harta itu dari Allah. Bukankah banyak orang yang lelah mencari juga tidak dapat harta? Anda dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang yang cerdas, S2, S3 tapi tidak mendapatkan harta yang banyak? Ini menunjukkan harta itu memang murni Allah yang berikan, bukan hasil olah pikiran kerja keras kita, tidak. Tetap Allah yang berikan, Allah yang karuniakan. Yang kita lakukan itu sebab saja, ya. Allah memang perintahkan kita untuk mencari sebab, berusaha, berdagang dan yang lainnya. Tapi ingat, tetap saja itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah berikan atau tidak, itu terserah Allah. Betapa banyak orang yang sama cerdasnya dengan kita dalam berbisnis, ya, kita jadi kaya, dia tidak kaya, ya. Orang yang pergi pagi sampai malam, ada yang jadi kaya, ada yang tidak jadi kaya. Nah, ini orang Qarun begitu, dia sombong. Dia mengatakan, ngapain harus dikeluarkan jalan Allah? Ini kan saya yang cari. Subhanallah. Maka kita ambil pelajaran, jangan sampai kita berprinsip seperti itu, ya, jangan sampai kita berprinsip seperti Qarun. Nah, itu kita benarkan. Jadi ini secara umum ada dua dalam Al-Quran, berita dan hukum. Nah, beritanya kita benarkan. Adapun hukumnya, kalau yang bicara hukum berarti apa? Perintah dan larangan. Allah suruh begini, Allah larang begitu. Itu wajib kita amalkan. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau larangan kita tinggalkan. Begitu. Itu isi dalam Al-Quran itu tidak akan lepas dari dua ini. Khobar, berita, ini adalah wajib kita benarkan dan kita ambil pelajaran. Yang kedua hukum. Hukum itu perintah dan larangan. Perintah kita kerjakan,
larangan kita tinggalkan. Nah, ini secara umum isi dalam Al-Qur'an. Nah, ini 3 kekhususan ya, beriman kepada Al-Qur'an. Dan kita berusaha, karena Al-Qur'an adalah kitab suci kita ya, yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencintai Al-Qur'an dengan memperbanyak membacanya, menghafalnya sesuai kemampuan kita, dan yang paling penting adalah mentadaburinya. Itu yang paling penting ya. Jangan kita hanya semangat menghafal, semangat membaca, khatam ya. Mungkin bisa 1 bulan 3-4 kali khatam, tapi tidak pernah membaca, mentadaburinya, membaca tafsirnya. Itu pun wajib kita membaca tafsirnya, agar kita semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang membaca Al-Qur'an tapi la ta'thira laha, tidak ada pengaruh. Dia membaca 1 juz, tapi tidak, setelah baca 1 juz itu tidak menambah keimanan dia kepada Allah, tidak menambah rasa takut dia kepada Allah, tidak menambah rasa tawakal dia kepada Allah. Maka ini ya tidak bermanfaat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an aw ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati mereka itu ada penguncinya, ada penutupnya? Syekh Utsaimin berdalil dengan ayat ini, wajibnya kita belajar tafsir Al-Qur'an. Karena dalam ayat tadi Allah mengatakan orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an, ya, artinya tidak mau mempelajari tafsir Al-Qur'an, ayat-ayat dari tafsir dari ayat Al-Qur'an, itu adalah orang yang ada terkunci hatinya. Ya, tidak bermanfaat. Ini cuma sekedar dia baca, ya dia hafal, tapi dia tidak memahami ya makna-makna ayat-ayat yang telah dia baca. Sehingga tidak ada pengaruh. Kalau orang mengetahui tafsir ayat ya, kalau dia baca ayat Al-Qur'an itu pasti ada pengaruh ya, imannya bertambah, khauf, takutnya kepada Allah bertambah, mahabbah, cintanya kepada Allah bertambah ya, semangat dia beribadah bertambah. Ketika dia baca ayat-ayat tentang surga ya, tentang balasan surga dari Allah, akan semangat beribadah. Ketika dia membaca ancaman neraka ya, dia akan semakin takut bermaksiat. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang wajibnya atau tingginya derajat orang-orang yang berilmu, para ulama, maka dia akan semakin semangat menuntut ilmu. Seperti itu. Itu berarti ada ta'thir, ada pengaruh Al-Qur'an dalam kehidupan dia. Tapi kalau tidak seperti itu, ya kita selama ini baca Al-Qur'an, setelah baca cuma dapat capek ya, dapat bosan, berarti kita harus introspeksi lagi ya, kecintaan kita kepada Al-Qur'an, pemahaman kita terhadap tafsir Al-Qur'an. Nah, saya rasa ini dulu ya, yang sedikit ini insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Jadi pelajarannya, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhirnya terus di murojaah, dibaca-baca catatan-catatannya. Insyaallah nanti selesai kita akan sedikit ujian nanti ya, kalau sudah selesai seluruh 6 rukun iman. Baik, alhamdulillah selesai rukun iman yang keberapa ini? Ketiga ya, beriman kepada kitab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk beriman kepada para rasul. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.